Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Anita dari kelas manajemen G dengan NIM 340 2009 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi dari standar operasional prosedur atau bisa disebut juga dengan SOP. Prosedur di sini prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur atau yang bahasa Inggrisnya dengan standard operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari relasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa pengertian SOP menurut para ahli, di antaranya yaitu menurut Sailendra tahun 2015, Standar Operational Procedure atau bisa disebut juga dengan SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Menurut Laxman tahun 2008, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Dan menurut Arini Seomohadijojo tahun 2015, Standar Operational Procedure adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Dan ini ada fungsi-fungsi dari SOP. Berikut ini fungsi SOP atau Standard Operational Procedure, di antaranya itu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Dan yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dan untuk manfaat standar operational procedure, menurut Permenpan nomor /21/MPAN /11/2008, manfaat SOP di antaranya yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Dan yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khususnya dalam melaksanakan tugas.
Dan yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukannya. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Dan yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan kelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Dan yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Di sini ada juga tujuan dari pembuatan SOP, yaitu melindungi organisasi secara tidak langsung. SOP dibuat dengan tujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja serta petugas atau pegawai dari tindakan malpraktek atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi. Buatlah di sini ada tugas membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang flowchart yang sesuai. Di sini saya membuat contoh SOP pengajuan anggaran perusahaan. Untuk aktivitasnya itu membuat rencana anggaran yang isinya itu adalah daftar gaji pegawai, pembelian kebutuhan perusahaan, dan biaya operasional. Dilaksanakan itu oleh direktur, kinerja officer, manajer administrasi. Dan kelengkapannya itu rencana anggaran kebutuhan perusahaan dalam waktu 30 menit, outputnya itu rencana anggaran kebutuhan perusahaan. Aktivitas yang kedua itu konsultasi dengan manajer administrasi. Dan kelengkapan itu rencana anggaran perusahaan dalam waktu 5 menit, rencana anggaran kebutuhan perusahaan, persetujuan manajer administrasi dengan menjawab iya atau tidak, dan dengan dilambangkan seperti ini. Untuk kelengkapannya itu dalam tulisan rencana anggaran kebutuhan perusahaan dalam waktu 5 menit, rencana outputnya itu adalah rencana anggaran kebutuhan perusahaan kalau disetujui. Terus ada persetujuan rencana anggaran perusahaan dengan direktur, rencana anggaran kebutuhan perusahaan atau disetujui, dan sampai selesai. Untuk yang kedua, contohnya itu adalah SOP AP. Kegiatannya itu adalah menugaskan Kasubid untuk mempersiapkan konsep laporan konsinyering, memerintahkan analisis untuk mengumpulkan bahan laporan konsinyering, mengumpulkan dan menyerahkan bahan-bahan konsinyering kepada konsid, mengonsep laporan konsinyering dan menyerahkan kepada konsid, memeriksa konsep laporan konsinyering
Jika setuju, menyampaikan kepada Kasbid. Jika tidak setuju, menyerahkan kepada Kasbid untuk diperbaiki. Memeriksa draft laporan konsinyering jika setuju, menandatangani dan menyerahkannya kepada Kasbid. Jika tidak setuju, mengembalikannya kepada Kasbid untuk diperbaiki. Selanjutnya, menyerahkan laporan konsinyering kepada Kasbid untuk didokumentasikan. Menyerahkan laporan konsinyering kepada analisis untuk didokumentasikan. Mendokumentasikan laporan konsinyering. Ini untuk lambang-lambang pelaksanaannya dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sudah ditentukan. Pada kelengkapannya ada waktu, output, dan dikasih keterangan. Yang ketiga adalah SOP seleksi supplier, yaitu ada proses, tanggung jawab, dan keterangan. Dimulai dari ini dengan menggunakan lambang seperti ini, yaitu tanggung jawab seorang staff, dan keterangannya mengidentifikasi supplier baru. Terus dilanjutkan dengan mengidentifikasi supplier baru dengan menerima penawaran dari supplier yang baru, pengembalian menawarkan produk, terus menerima penawaran baru, cari supplier yang mampu menyelesaikan supplier. Untuk keterangannya ini, dan selanjutnya ada contoh dari SOP penerimaan bahan baku di gudang oleh staf gudang. Ini dia start, terima bahan baku dan nota, terus mengecek bahan baku untuk kelengkapannya, terus sesuaikan dengan penerimaan BPD, terus menerima informasi ketidaksesuaian, membuat laporan hasil pengecekan, terus mengganti barang, laporan hasil pengecekan, mengganti barang, dan selesai. Terus yang selanjutnya adalah SOP peminjaman kendaraan perusahaan. Sama seperti tadi, mulai pengajuan dengan mengisi formulir, disetujui atau tidaknya, terus formulir diarsipkan, periksa data kendaraan, pemberangkatan, dan selesai. Diajukan untuk pengajuan dengan mengisi formulir itu diajukan itu kepada ke security oleh yang membutuhkan. Untuk persetujuannya itu harus disetujui oleh chief security atau yang mewakilinya atau SPY. Jika disetujui, maka data atau form penggunaan mobil diarsipkan oleh drive. Sebelum berangkat, memeriksa data kendaraan. Jadi sebelum berangkat, periksa dulu jam berangkat, lalu catatan oleh drive. Berangkatlah sesuai tujuan. Di sini untuk contoh-contohnya selesai, dan sekarang saya akan
Dan di sini ada satu contoh SOP yang menurut saya sedikit dipahami, yaitu dalam cara pembuatan SOP itu. Di sini kita harus menggunakan, sini ada logo, terus dikasih nama perusahaan. Di sini ada SOP untuk pengeluaran bahan baku dari gudang, ada nomor dokumen, mulai berlakunya, kapan, revisian, ada tanggal revisi, ada halaman. Tujuannya itu untuk memberikan panduan kegiatan pengeluaran raw material atau bahan baku dari gudang, dan alat, dan kedua itu alat dan bahan itu adalah alat pengiriman bahan baku, yang ketiga unit kerja terkait bagian produksi, bagian gudang, yang keempat dokumen yang digunakan itu ada daftar kegiatan produksi, form penggunaan bahan baku, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti terima barang, kartu persediaan barang. Yang kelima itu ada prosedur pelaksanaan, yaitu adalah petugas bagian produksi membuat jadwal produksi harian berupa draft kegiatan produksi harian atau DKPH dan form penggunaan bahan baku. Yang kedua itu ada dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada manajer produksi untuk disetujui. Yang ketiga ada dari bagian produksi, DKPH dan EDD, kemudian diberikan kepada bagian gudang dan persediaan. Untuk halaman keduanya, terus dikasihkan kepada bagian gudang dan persediaan memeriksa item tersebut. Selanjutnya membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG. Yang selanjutnya petugas gudang dan persediaan ini mengirimkan bahan bakunya itu kepada bagian prosedur dan meminta tanda tangan penerimaan di bukti terima barang. Staf gudang dan bersedia mencetak bahan baku yang keluar dari gudang. Ada disposisinya itu dibuat oleh siapa, diproses oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan dikasih jabatan. Dan ini untuk gambar flowchart-nya. Ini bagian produksi dan mulai daftar kegiatan produksi hariannya sesuai dengan lambang flowchart yang sudah ada daftar kegiatan produksi harian yang tadi sudah dijelaskan kepada siapa-siapanya, gambaran penggunaan bahan bakunya, disetujui atau tidaknya, yang di sini tidak setujui. Terus ada review manajer produksi, ada persetujuan manajer produksi, terus ke sini bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan selanjutnya meminta pernyataan penerimaan, ada bukti terima barang, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kalau disetujui, langsung daftar kegiatan produksi harian, lembar penggunaan di bagian gudang, diperiksa bukti permintaan, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, bukti terima barang, update persediaan, kartu persediaan barang, sampai dengan selesai. Mungkin sekian itu penjelasan tentang SOP, pengertian, tujuan, manfaat, dan untuk contoh-contohnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.